Ini apa ini? Ular. Ular apa ini? Nggak tahu, ular hitam. Ular hitam ya. Jadi apa kecil orangnya? Sedang ya. Sekarang udah nggak takut lagi sama ular ya? Enggak ya. Jadi kalau ngeliat ular biasa saja ya. Nah, ini apa ini? Nah, coba lihatin ularnya. Lihatin. Ya, lihatin dulu. Bertemu lagi dengan saya Bajang Pras. Saya sekarang sedang berada di Kebumen ya, tepatnya di Kecamatan Puring, di Pantai Suwuk di Puring. Dan kali ini saya bersama Mbak siapa Mbak? Mbak Yamsi. Beliau ini penasaran dengan hipnotis. Hipnotis itu benar apa enggak sih? Hipnotis sih apa cuma acting doang? Karena beliau sendiri tahu hipnotis itu dari TV ya Mbak ya. Iya. Nah dari TV. Sebelumnya Mbak Yamsi belum pernah hipnotis ya berarti ya? Belum. Jadi saya mau tanya dulu ya, kalau menurut pandangan Mbak sendiri hipnotis itu seperti apa? Ini menurut pribadi lah. Apa ya? Orang di gimana ini? Orang di hipnotis itu kayak orang dijahatin kayak gitu tahunya. Dijahatin terus dibikin nggak sadar apa gimana? Iya, jadi nggak sadar. Nah, kalau hipnotis itu aslinya sadar Mbak. Hipnotis itu orangnya sadar. Kalau orang nggak sadar itu nggak mungkin kalau ditanya-tanya dia bisa jawab. Sedangkan kalau hipnotis kan kalau Mbak udah pernah lihat di TV ya, iya, mungkin pernah lihat di TV orang seperti tidur tapi bisa jawab pertanyaan iya, kan? iya. Nah itu hipnotis itu sadar Mbak. Jadi antara orang dihipnotis itu antara sadar dan tidur, jadi berada di tengah-tengah. Nah kalau misalkan hipnotis dikatakan tidak sadar, tidak mungkin kalau kita diajak komunikasi dia bisa jawab. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau keadaan hipnotis itu bukan orang dibikin tidur Mbak, jangan salah artian ya. Jadi orang dihipnotis itu adalah orang dibikin rileks, pikirannya dibikin rileks. Jadi seolah-olah dia tidur, tapi dia tetap bisa mendengar dan masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang menghipnotis. Kali ini kita akan buktikan bahwa hipnotis itu sadar kok gitu. Orang dihipnotis itu enak kok. Jadi hipnotis itu bukan cuma untuk hiburan, bukan cuma untuk kejahatan. Jadi hipnotis itu juga bisa untuk penyembuhan dan juga terapi. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan ilmu hipnotis itu, jadi hipnotis itu banyak sekali kegunaannya, Mbak. Jadi bisa merubah sesuatu atau perilaku kita yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Nah, seperti itu. Nah, bisa tangannya seperti ini, Mbak. Ya, fokus gini. Nah, aja gini. Nah, ini aja ya. Fokus ke tangannya gini. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Yamsi ya. Kalau menurut Mbak Yamsi, lem yang paling lengket lem apa? Kalau lem apa itu namanya? Apa sih? Lem apa? Oh, apa ini Pak? Alteco. Alteco. Oh ya, oke. Jadi lem yang paling lengket lem Alteco ya Mbak ya. Sepakat ya. Lem Alteco. Berarti misalkan kalau di sini dikasih lem Alteco, kira-kira tangannya lengket ya berarti ya. Oke. Sekarang di sini bayangkan dan rasakan seolah-olah di sini saya kasih lem Alteco yang banyak sekali. Banyak sekali. Kalau dikasih lem kan lengket ya Mbak. Kalau tangan lengket kan lengket ya. Lengket. Bayangkan dan rasakan di sini itu ada lem Alteco-nya yang banyak sekali. Banyak sekali. Oke, banyak. Rasakan lemnya sekarang perlahan-lahan mulai masuk ke sela-sela jari Mbak Yamsi. Dan tangan Mbak Yamsi pun perlahan-lahan sekarang mulai terasa lengket, dan semakin lengket. Sebentar lagi saya akan hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga nanti begitu tangan Mbak Yamsi mau lepas, berarti tangannya nggak bisa lepas ya karena udah ada Alteco-nya ya. Oke. 1, rasakan lemnya semakin lama semakin lengket dan mulai lama semakin mengering dan semakin lengket. Tangannya pun semakin lengket. Nah, 2, semakin berusaha dilepas tangannya semakin lengket. Nah, semakin berusaha dilepas tangannya semakin lengket. 3, cobalah untuk membukanya maka tangannya tidak terlipat. Semakin berusaha dilepas semakin lengket. Nah, sekarang saya tambahkan tali di sini, saya ikat kencang sini. Nah, sekarang sekuat tenaga Mbak Yamsi melepas, tangannya malah semakin nempel dan semakin lengket.
Jadi sekuat tenaga, bahkan mengeluarkan tenaga sekuat apapun, tangannya malah semakin lengket. Semakin berusaha dilepas semakin lengket. Dengan cara apapun, bahkan dengan cara apapun tangannya pun berusaha untuk dilepas semakin lengket, semakin lengket. Tuh. Gimana Mbak? Nah gitu ya. Jadi semakin berusaha dilepas semakin lengket. Iya. Karena sekuat tenaga mau lepas malah semakin tambah lengket gitu. Jadi semakin lengket. Jadi semakin berusaha dilepas semakin lengket. Semakin nempel. Nah itu Mbak. Capek tangannya. Nah sekarang gini. Sekarang tangannya masih nempel tapi nggak tahu kenapa tangannya itu nggak terasa capek, nggak terasa pegal, tapi susah dilepas. Tapi nggak pegel, tapi nggak capek, tapi nggak susah dilepas gitu. Tapi nggak pegal, nggak capek ya kan? Tangannya nggak pegal tapi susah dilepas kan? Nah seperti itu hipnotis seperti ini Mbak. Jadi Mbak yang sadar kan ya? Iya. Sadar ya? Sadar tapi nggak bisa dilepas ya? Nggak bisa. Mau lepas apa belum gitu aja? Lepas. Mau lepas. Kalau mau lepas, sekarang gini, sekarang boleh tutup matanya, ikuti saja kata-kata saya. Tarik nafas yang panjang dari hidung, keluarkan dari mulut, tarik nafas, buang, tenang, oke. Hitungan ketiga nanti, tangannya bisa lepas, tapi remnya pindah ke mata Mbak Yangsi. Jadi matanya jadi susah dibuka, paham ya? Hitungan ketiga nanti. Tangannya bisa lepas tapi matanya nggak bisa terbuka. Semakin berusaha membuka matanya semakin susah untuk dibuka dan semakin lengket. Sekarang lainnya pindah ke sini 1 2 3, maaf. Oke 1 2 3. Tangannya bisa lepas matanya enggak. Matanya bisa lepas ya. Tapi matanya bisa dibuka. Nah ini Mbak udah kena hipnotis Mbak. Tapi kan Mbak sadar ya? Sadar. Iya. Orang yang bilang hipnotis nggak sadar kan salah ya. Oke. Jadi semakin berusaha untuk membuka matanya, maka matanya semakin susah untuk dibuka, semakin lengket. Gitu Mbak. Jadi seperti itu Mbak. Sekarang gini, Mbak yang mesti kan katanya fobia dengan ular ya. Iya. Fobia dengan ular. Awal mulanya bisa fobia dengan ular itu kenapa? Kenapa bisa takut dengan ular? Kenapa? Nggak tahu, takut aja sama ular. Kalau ngeliat ular takut. Memang dari kecil? Iya, dari kecil. Oh dari kecil ya. Jadi memang dari kecil udah apa? Pernah ada pengalaman yang nggak enak tentang ular bagaimana? Enggak, takut aja gede gitu loh. Kalau ngeliat ular Gitu ya. Jadi gini Mbak, kira-kira pengen dihilangin nggak Mbak rasa takutnya? Iya, Pengen ya, soalnya ganggu juga mungkin ya. Jadi kalau pengen lihat ular tuh yang biasa aja gitu ya, nggak usah takut gitu ya. Nah sekarang gini Mbak, Mbak tinggal ikut saja kata-kata saya, dengarkan kata-kata saya. Sekarang gini Mbak, sekarang boleh tarik nafas yang panjang dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, tenang, relax, tarik nafas, buang. Oke, sebentar lagi saya akan hitung 1 sampai 3. Sebentar lagi saya akan hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga nanti, begitu Mbak Yamsi buka matanya, ya, ketika Mbak Yamsi buka matanya, nggak tahu kenapa benda apapun yang saya pegang di mata dan pikiran Mbak Yamsi itu adalah ular. Tapi Mbak Yamsi nggak usah takut karena ada saya di pinggirnya ya, karena emang ada saya. Jadi hitungan ketiga nanti, ketika Mbak Yamsi buka matanya, nggak tahu kenapa benda apapun yang saya pegang di mata dan pikiran Mbak Yamsi itu adalah sebuah ular. Tapi Mbak Yamsi jangan takut, jangan terlalu takut karena memang ada saya ya. Hitungan ketiga nanti, ketika Mbak Yamsi buka matanya, benda apapun yang saya pegang di mata dan pikiran Mbak Yamsi adalah sebuah ular, seekor ular. Itu nyata jelas di pikiran Mbak Yamsi. 1 2 3. Boleh buka matanya 1 2 3. Mbak, boleh bukanya? Ini apa Mbak? Ular. Warnanya apa Mbak ularnya?
hitam. Ini mana Mbak? Ya, kalau saya deketin gimana Mbak? Ini Takut Mas, takut. takut, beneran takut Mbak? Takut. Takut. Ini mana gede atau kecil Mbak? Sedang. Sedang. Ular apa ini Mbak? Nggak tahu, ular pokoknya. Warnanya apa? Hitam. Hitam. Ini Mbak? Iya. Ini? Kalau saya deketin gini mau? Ini? Kalau saya deketin gini, coba boleh buka aku ini. Lihat itu, lihat ayam? Enggak. Enggak, biasa aja ya. Ini apa? Ular. Ular ya? Ular ya? Kalau saya deketin gini? Sekarang gini Mbak, ini ular ya? Ular ya? Oke, gue sekarang tutup matanya Mbak, tutup matanya. Dari nafas yang badan dari hidung, dari mulut. Oke, dari nafas. Buang. Oke, sekarang gini Mbak, ketika Mbak melihat ular, nah, anehnya ketika Mbak melihat ular itu seperti melihat ayam, jadi biasa aja, ya. Jadi anehnya ketika Mbak melihat ular, itu Mbak itu seperti melihat ayam, jadi biasa aja, nggak takut ya, ya. Tapi bukan berarti Mbak harus mendekat, bukan berarti Mbak harus menangkapnya, tapi memang biasa saja, ya. Ketika Mbak melihat ular, nggak tahu kenapa itu seperti melihat ayam. Ketika Mbak melihat ular, nggak tahu kenapa Mbak itu seperti melihat ayam. Memang biasa saja, nggak usah ditakuti gitu ya. Paham ya? Dengan ketika nanti ketika Mbak buka matanya, ketika Mbak melihat ular, itu biasa saja seperti yang Mbak melihat ayam. Karena memang ya nggak apa-apa, itu biasa saja, ya. Paham ya? 1, 2, 3. Gulanya. Aja gede ya Mbak. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa kan? Ya, ini apa? Ular ya? Gak apa-apa kan? Gak takut ya? Biasa aja kan? Coba lihat ini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dipegang juga ya? Ularnya ya? Gak apa-apa ya? Jadi emang gak apa-apa kan? Gak usah ditakutin kan ya? Gak usah ditakutin ya? Ya jadi kalau melihat ular itu Mbak itu seperti melihat ayam, jadi biasa saja ya. Jadi nggak usah takut berlebihan ya. Ya, jadi biasa saja. Tapi bukan berarti Mbak harus menangkapnya, bukan berarti Mbak harus menyentuhnya ya. Tapi nggak usah ditakutin karena memang ular ya emang seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa kan? Ini apa ini? Ular apa ini? Nggak tahu, ular hitam. Ular hitam ya. Jadi apa kecil orangnya? Sedang ya. Sekarang udah nggak takut lagi sama ular ya? Enggak ya? Jadi kalau melihat ular biasa saja ya. Nah, ini apa ini? Nah, coba lihatin ularnya, lihatin. Ya. Jadi kalau melihat ular, Mbak itu seperti melihat ayam biasa saja ya. Oke, boleh lihat terus ularnya Pak. Lihat ya. Gimana rasanya? Segar ya? Segar ya? Enak ya? Enak, segar, lebih segar ya. Nah, jadi seperti itu. Ini tuh kayak kipasan kendaraan motor. Jadi seperti itu. Jadi nanti misalkan kalau melihat ular gimana Mbak? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Jadi nggak usah ditakutin kan ya? Ini biasa saja kan? Emang ular ya seperti itu kan? Tapi bukan berarti Mbak harus menangkapnya ya. Jadi kapan Mbak melihat ular, jadi sekarang udah biasa saja ya? Enggak kan? Udah nggak takut ya? Enggak ya? Kalau ini apa Mbak? Oh, colok. Ini bukan ular ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang udah nggak takut lagi ya. Jadi biasa aja ya. Emang ular ya emang seperti itu ya. Jadi nggak usah ditakuti secara berlebihan ya. Barusan sudah kita buktikan melakukan terapi fobia ular bersama Mbak Yamsi. Sekarang gimana Mbak kalau misalkan nanti lihat ular gimana Mbak? Misalnya sih Enggak ya, biasa saja kan ya? Ya emang lumrahnya seperti itu ya. Biasa saja. Tapi bukan berarti Mbak harus menyentuhnya kan ya. Emang dasarnya kan emang ular itu emang binatang buas. Tapi emang seperti itu dia untuk menjaga dirinya, buat perlindungan dirinya gitu. Tapi nggak perlu ditakutin juga kan ya. Jadi mulai sekarang kalau misalkan melihat ular gimana Mbak? Takut nggak? Enggak ya, nggak takut ya, biasa saja ya. Nah, oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini lebih membuka
pikiran masyarakat di sana tentang hipnotis ya, karena memang hipnotis itu banyak sekali kegunaan dan manfaat untuk di kehidupan kita sehari-hari. Dan barusan juga saya buktikan dengan Mbak Yamsi ini, beliau yang tadinya fobia ular dan sekarang insya Allah beliau sudah tidak takut lagi dengan ular. Oke, bersama saya Bayang Bras dan juga Mbak Yamsi. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa.